program studi mau dihapus. Beberapa hari yang lalu sempat ada statement wacana yang cukup membuat gempar dunia akademik. Wacana penghapusan program studi oleh Kemendikti-Saintek bersama DPR RI Komisi 10 di tahun 2026 mulai dispil tipis. Bukan cuma perkara kurikulum, tapi sampai pada kemungkinan penutupan prodi dianggap nggak sesuai dengan kebutuhan industri dan lapangan kerja saat ini. Kenapa kebijakan ini muncul? Apakah benar banyak prodi udah nggak relevan? Dan kalau benar diterapkan, siapa yang paling terdampak? Inilah depth investigasi. Buat memahami arah kebijakan ini, kita harus jujur melihat realitas pendidikan tinggi hari ini. Terlebih dari perspektif dosen dan lulusannya, tiap tahunnya Indonesia meluluskan lebih dari 1,7 juta sarjana. Tapi masalahnya bukan pada jumlah, melainkan pada kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri. Banyak lulusan yang berakhir kerja tidak sesuai dengan bidang atau bahkan sampai menganggur karena keterampilan yang dimiliki enggak match dengan kebutuhan real di dunia kerja. Dari sisi industri, kritik sering muncul cukup konsisten. Lulusan perguruan tinggi dianggap kurang siap kerja. Mereka kuat secara teori, tapi lemah dalam praktik, adaptasi teknologi, dan problem solving kontekstual. Ini menjadi sinyal kuat bahwa ada gap antara kurikulum dan kebutuhan industri. Di sisi lain, fenomena pembukaan program studi juga jadi sorotan. Banyak perguruan tinggi, terutama PTS, itu membuka program studi berdasarkan peluang pasar pendidikan, bukan kebutuhan strategi nasional. Akibatnya, terjadi oversupply lulusan di bidang tertentu, terutama pada bidang-bidang yang enggak mengalami pembaruan kurikulum secara signifikan. Pemerintah sendiri telah menetapkan fokus pada 8 industri strategis nasional, seperti energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju. Ketika distribusi lulusan enggak selaras dengan sektor ini, maka tekanan untuk melakukan penataan, termasuk evaluasi bahkan penghapusan prodi, jadi semakin kuat. Artinya, wacana ini bukan muncul tiba-tiba, tapi hasil dari akumulasi masalah struktural yang udah lama terjadi. Lalu, bagaimana sebenarnya arah kebijakan yang sedang disiapkan? Menariknya, pemerintah nggak langsung bicara soal penutupan, tapi lebih ke proses evaluasi bertahap yang cukup kompleks. Kemendikti-Saintek menegaskan bahwa penutupan program studi bukan jadi langkah utama, melainkan opsi terakhir. Prioritas utamanya justru ada di transformasi, tentang gimana prodi bisa tetap dipertahankan, tapi dengan peningkatan relevansi terhadap kebutuhan industri. Langkah-langkah yang didorong antara lain ada di penyesuaian kurikulum berbasis kebutuhan industri, peningkatan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI, serta penguatan aspek praktik dan keterampilan teknis dalam pembelajaran. Tapi kalau setelah evaluasi menyeluruh, suatu prodi dinilai nggak memenuhi standar mutu, nggak memiliki keberlanjutan, dan nggak bisa lagi dibina, maka opsi penutupan mulai dipertimbangkan, meskipun belum ada kriteria resmi yang benar-benar rigid atau arah indikatornya mulai terlihat. Beberapa aspek yang kemungkinan besar akan menjadi dasar evaluasi yaitu tingkat serapan lulusan di dunia kerja, kesesuaian bidang dengan industri strategis nasional, kualitas akademik atau akreditasi atau publikasi atau inovasi, serta sustainability program studi tersebut. Selain itu, Kemendikti-Saintek juga melibatkan berbagai pihak seperti konsorsium perguruan tinggi dan asosiasi untuk melanjutkan kajian bersama. Ini ngebuka ruang diskusi, tapi juga menyisakan pertanyaan besar. Seberapa besar otonomi perguruan tinggi dalam mempertahankan prodi mereka? Kalau kebijakan ini benar-benar dijalankan, maka dampaknya nggak akan kecil, lebih bagi dosen dan mahasiswanya. Nah, disinilah kita masuk ke bagian paling krusial. Kita mulai dari dampak jangka pendek yang justru paling kerasa secara langsung di lapangan. Bagi mahasiswa, potensi penghapusan prodi ini akan menimbulkan ketidakpastian besar. Mereka bisa menghadapi skenario seperti pemindahan ke prodi lain, percepatan kelulusan, atau bahkan penyesuaian kurikulum secara mendadak. Kondisi ini nggak cuma berdampak akademik, tapi juga psikologisnya. Bagi dosen ini jauh lebih kompleks. Risiko yang muncul bukan cuma soal perpindahan mengajar, tapi juga potensi kehilangan jabatan struktural, perubahan bidang keilmuan, sampai ancaman terhadap keberlanjutan karir, terutama bagi dosen di PTS kecil. Dari sisi institusi, terutama PTS, penghapusan program studi berarti kehilangan sumber pendapatan utamanya. Dalam beberapa kasus ekstrim, ini bahkan bisa mengarah pada krisis finansial institusi. Dalam jangka menengah hingga panjang, pemerintah berharap kebijakan ini justru meningkatkan kualitas lulusan dan menekan angka pengangguran sarjana. Tapi, ada risiko ketimpangan yang semakin lebar antara PTN besar dan PTS kecil. PTN besar cenderung lebih siap beradaptasi, sementara PTS
petas kecil bisa tertinggal atau bahkan buruknya lagi sampai kolaps. Selain itu, ada kekhawatiran serius terkait penyempitan ruang keilmuan, terutama di bidang sosial humaniora. Jika orientasi terlalu condong ke industri, maka fungsi perguruan tinggi sebagai penjaga nilai, budaya, dan kritik sosial bisa terdeteksi, dampaknya jelas nggak hitam putih. Ada sisi perbaikan, tapi juga ada potensi kehilangan besar. Maka wajar aja kebijakan ini memunculkan berbagai perspektif yang berbeda. Buat ngelihat gambaran utuh, kita perlu memahami tentang gimana masing-masing pihak memandang kebijakan ini. Ada 3 POV atau perspektif yang memunculkan berbagai statement, baik itu penolakan, ketakutan, atau bahkan defensif terkait perkara wacana ini. Dari perspektif Kemdikbudristek, kebijakan ini adalah bagian dari transformasi besar pendidikan tinggi agar lebih relevan dengan kebutuhan industri dan pembangunan nasional. Fokusnya jelas mengurangi mismatch lulusan dan meningkatkan daya saing, dan penutupan ini hanya jika ada prodi yang enggak memenuhi standar mutu, enggak berkelanjutan, dan enggak bisa dibina. Tapi dari sisi DPR, khususnya Komisi 10, memunculkan kritik yang cukup tajam. Mereka menekankan bahwa perguruan tinggi enggak boleh direduksi cuma sebagai pabrik tenaga kerja. Fungsi akademik, pengembangan ilmu dasar, dan kebebasan berpikir juga harus dijaga. DPR juga menyoroti pentingnya masa transisi yang adil, terutama bagi mahasiswa dan dosen yang terdampak. Tanpa mekanisme perlindungan yang jelas, kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian besar. Sementara itu, dari perspektif perguruan tingginya, respon cenderung dilematis. PTN besar relatif lebih siap melakukan adaptasi, tapi PTS kecil menghadapi tekanan yang jauh lebih berat. Banyak di antara mereka masih menunggu kejelasan regulasi sebelum mengambil langkah strategis. Perbedaan perspektif ini menunjukkan satu hal penting. Kebijakan ini bukan cuma teknis pendidikan, tapi menyangkut arah masa depan ekosistem akademik Indonesia. Wacana penghapusan program studi bukan cuma perkara kebijakan pendidikan, tapi menyangkut eksistensi keilmuan, keberlanjutan karir, dan bahkan masa depan institusi. Apakah kampus hanya akan menjadi penyedia tenaga industri? Atau tetap menjadi ruang bebas untuk pengembangan ilmu, kritik, dan peradaban? Atau apakah penghapusan prodi ini jadi solusi atau justru awal dari masalah baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Share apabila konten ini bermanfaat untuk Anda. Ikuti terus penulisan investigasi lainnya.